finish kontrak itu ada ada namanya si Sam, saya bilang gitu. Enggak ada. Kamu enggak ada. Kamu udah tiap bulan saya kasih libur, enggak ada. Udah itu katanya udah kasih nomor kantor agenku. Katanya telepon sendiri, saya bilang gitu. Enggak kamu telepon, saya mau nulis sendiri, saya kasih kamu enggak ada ini enggak ada yang 160 itu enggak ada. Jangan nanti nulis sendiri, itu enggak ada, bilang gitu, Kak. Kamu sebentar dengerin aku ngomong dulu. Kamu finish kontraknya di paspor tanggal berapa? 27. Tapi aku kan suruh keluar itu tanggal 18. Tanggal 27, ya berarti kamu cuman punya sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kamu cuman punya 4 hari, Mbak. Oh gitu. Jadi cuma 4 hari. Kamu punya cuti tahun 4 hari. Kecuali kalau kamu keluar tanggal 27. Oh gitu. Kalau kamu tanggal 27, kamu punyanya segitu. Oke, saya kan kalau telepon kakak kan biar tahu gitu. Terus tadi yang agenku yang agent aku ya kak ya bilang gini, tekan kasih tahu itu majikan aku nggak mau bayar, itu gimana, saya bilang gitu. Kamu itu sudah pelaturan, kalau memang nggak mau bayar sama kamu cuti tahunan itu ya kamu jangan mau tanda tangan, bilang gitu. Betul. Jadi sekali lagi saya tidak membela kamu, juga tidak membela majikan. Kita berbicara tentang peraturan. Kalau kamu tak mau keluar tanggal 27, maka kamu berhak mendapatkan gaji cuti tahunanmu 14 hari. Tapi kamu keluar lebih awal, kamu nggak mendapatkan, Mas sayang. Tapi karena kamu keluarnya tanggal 18, maka kamu mendapatkan 4 hari. Karena kamu keluar 18. Oke, terima kasih. Dan kalau dia nggak ngasih, jangan tanda tangan. Paham? Kalau nggak ngasih jangan 4 hari itu. Jangan tanda tangan. Kalau dia bilang ya udah aku kasih kamu 5 hari, ya udah nggak apa-apa. Tapi kan kita berbicara peraturan, kamu cuma punya 14 hari. 4 hari, sorry. 4 hari. 4 hari. Betul. Kalau aku yang 4 hari itu aku nggak dikasih, berarti aku nggak tanda tangan gitu. Betul. Kamu jadi berhak untuk menuntut karena ini berbicara tentang peraturan. Oke Kak, saya ngerti. Oke Kak, terima kasih. Berarti nanti kan katanya aku tanggal 17 kan aku gajian Kak. Kalau tanggal 17 itu kalau aku misalkan nggak dikasih, aku minta tolong telepon sama kakak ya, tolong jelasin ya Kak. Nggak boleh Mas sayang, nggak boleh. Aku bukan agenmu. Dan aku nggak ada koneksi sama agent aku. Oke. Terima kasih ya Kak. Itu menyalahi terima kasih Kak. Aku ngerti gitu. Kalau misalkan bosku kan tadi tetap nggak mau ngasih, kan aku kan belum tahu pelaturannya gini ya Kak. Jadi kalau aku misalkan aku nggak dikasih, terus aku belum ngerti sama itu info dari Kak Yuni gitu kan, aku ya gimana ya Kak? Tapi aku udah ngerti, saya terima kasih ya Kak ya. Siap. Oke. Terima kasih ya Kak ya. Ya Kak, saya tanggal 28, 18 itu saya langsung ke kantor apa langsung ke? Nggak usah ke kantor loh, nggak usah ke kantor. Oke. Enggak ada apa-apa lah, ada apa? Jangan ada apa-apa, aku baru mencari. Turun visa gitu. Oke. Oke, terima kasih ya Kak. Yo, bye-bye. Oke, sekali lagi buat mbak-mbaknya di luar sana, kalau kamu finish kontrak keluar lebih awal, ya otomatis kamu tidak punya uang cuti tahunan dong, karena kamu kan udah keluar lebih awal, kamu tetap mendapatkan gajimu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya harap difahamin ya dalam konteks ini. Dan sekali lagi saya tidak akan membela majikan atau membela kalian. Kita berbicara dengan peraturan. Jadi apa yang dibicarakan di sini adalah tentang peraturan. Mana yang peraturan yang harus kita sesuaikan dan mana peraturan yang harus kita dapatkan. Setelah kita melakukan kewajiban kita mendapatkan hak-hak kita. Jadi jangan mau dibohongin atau dimodusin sama agent ataupun sama majikan. Karena itu kan aku selalu bilang sama kalian harus pintar-pintar sendiri. Kenapa sih saya selalu bilang selalu buka buku ini, Mbak, buku pedoman ini. Ini sebenarnya benar-benar isinya banyak dan komplit loh. Kalian tuh tidak perlu menanyakan pada saya ataupun mendengarkan YouTube saya. Sebenarnya kalian lebih enak baca ini. Kalau dari kalian kan ada yang komen cuman cari konten tuh. Kalau kalian pinter, nggak usah lihat konten,
Bener nggak? Jadi kalian sudah tahu ini, bukaan ulek-ulek ini, kamu akan tahu. Tapi sekali lagi kadang-kadang buku aja tidak cukup kalau tidak ada yang mengajarin. Karena kenapa? Buku bisa dibaca, tapi tidak bisa dimengerti. Percuma kamu baca buku sampai delewer-delewer tidak paham isinya apa dan tidak mengerti isinya apa. Tapi untuk penjelasan berkali-kali saya bilang, semuanya lengkap di sini, Mbak. Semuanya tertera di sini, sangat lengkap sekali. Kayak libur tahunan, itu kamu berapa hari, terus long service, cuti sakit, dan majikan itu harus seperti apa dan bagaimana. Kalau kalian hamil itu boleh di-interminate apa tidak. Terus gimana caranya menghitung long service. Terus gimana caranya dapat tiket atau apa. Dan ada pengaduan-pengaduan ini sebenarnya lengkap banget. Saya selalu bilang, advice buat kalian semua harusin loh. Setidaknya pelajarin ini kayak kontennya iso dadi 1000 lebih loh. Lo nggak percaya? Loh, konten ini buatin ini konten itu 1000 lebih nih. Perjanjian kontrak kerja. Loh, lengkap di sini nih. Tinggal kaliannya itu mau memahami isinya apa tidak. Sama dengan kejadian yang berbeda tapi isinya tetap sama. Isinya tetap sama, semuanya sama. Berpatokan pada ini sangat jelas sekali di mana memulai pekerjaan, penggantian biaya dokumen, pembayaran dan pemotongan gaji, hari libur resmi dan cuti tahunan. Oke, hari libur itu termasuk hari Minggu atau libur resmi itu termasuk tanggal merah di mana tahun baru Cina, tahun baru atau Natal itu libur resmi, dan cuti tahunan diberikan saat kalian 1 tahun itu 7 hari. Atau kalau sudah masuk 4 tahun itu menjadi 9 hari. Jadi perawatan, pengobatan dan tunjangan sakit iku ono wis ndek kene iki lengkap. Di sini lengkap semuanya. Jadi kalian itu nggak usah nanya sebenarnya. Oke? Perlindungan untuk pekerja yang hamil. Iki yono. Hak libur suami untuk mendampingi pasangan yang melahirkan untuk majikan dan pembantu. Suami mulai kerja bareng awakmu, apakah oleh libur? Oleh untuk mendampingi kamu melahirkan. Oke, yang bab ke-8 adalah pemutusan perjanjian kerja. Ini ngebreak atau interminate itu atau di-interminate. Uang pesangon dan uang bonus pengganti masa kerja. Lah, selalu nanya long service ini di sini ada, Mbak. Di buku ini ada lengkap, oke? Perlindungan kerja. Bab yang ke-10, bab yang ke-11 adalah biaya tiket udara serta tunjangan makan dan perjalanan secara cuma-cuma. Wah, ini yang dimaksud deh kontrak kerja itu yang $100 itu. Kenapa harus diberikan? Oke, untuk yang bab ke-12 pertanyaan dan informasi dan pengaduan. Perjanjian bab lampiran 1 ya. Lampiran 1 perjanjian kerja untuk penata rumah tangga yang direkrut dari luar Hong Kong. Ini piye? Lek teko overseas itu piye? Oke, contoh kwitansi untuk pembayaran kembali biaya proses. Itu biayanya apa aja? Ono contohnya di sini. Contoh tanda terima gaji untuk pembantu. Ada contoh pemutusan kontrak kerja. Yang ngebreak jajanya atau yang ngebreak majikannya. Inisiatif pembantu atau inisiatif majikan. Contoh tanda terima pembayaran karena pemutusan kontrak kerja lah. Awakmu ngebreak apa interminate ada caranya ya apa. Dan yang lampiran ke-6 adalah informasi. Pelajaran ini guys, Mbak. Pokoknya kamu ingin mempelajari ini guys. Semuanya ada di sini. Kalian ingin dapatkan secara gratis itu ambil di Lebor. Bilang aja mau ambil pedoman praktis untuk ART. Ini ada. Mana aku selalu bilang, ayo buat konten ini ada banyak di sini nih. Ilmunya ini banyak kan, kalian banyak yang nanyain, Miss Yuni aku ingin jadi YouTuber tapi saya tidak tahu bahannya apa yang harus diberikan. Sebenarnya kenapa hari-hari ini saya bisa berbicara banyak? Karena mungkin dari pengalaman. Bukan hanya hari ini saya bisa memberikan edukasi atau apa ya. Dari zamannya di Makau dulu, dari tahun 2008 itu saya menjadi janda ya, dijandakan ya. Jadi saya tuh sudah mempelajari ilmu-ilmu seperti ini. Jadi baru sekarang aja ada YouTube, ada Facebook. Jadi lebih keren lagi gitu loh. Jadi itu aja dari saya karena ada telepon masuk lagi. Informasi yang lebih detailnya saya akan infokan sebentar ya. Halo.
Waalaikumsalam. Tunggu sebentar ya Mbak ya, tunggu sebentar. Soalnya aku lagi live. Jadi data di sini semuanya lengkap. Kalian harus cek lagi karena saya ada telepon masuk. Terpaksa saya matiin dulu ya. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Bye bye.